Semangat Bapak, Ibu semangat. Saya yang masih kurang sehat Pak, karena baru pulang umroh kemarin pas sakit ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyiran wa nadhira, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang gak Bu malam ini? Alhamdulillah ya. Kudu seneng. Kalau kata orang Betawi, kudu seneng. Harus seneng ya. Ya Pak ya. Kenapa harus seneng Bapak Ibu sekalian? Orang maulid itu adalah memperingati hari lahir. Siapa sih orang yang ketika lahir anaknya kagak seneng? Apalagi kalau sudah bertahun-tahun tak punya anak, tak kunjung datang, tak hamil-hamil Bu ya. Lahir, seneng gak? Luar biasa. Kita harus seneng dengan kelahiran Nabi, karena berkat Nabi lahir, cahaya Allah turun. Berkat Nabi lahir, kita kenal agama Islam. Berkat Nabi lahir, kita kenal Al-Quran. Makanya rahmatan lil alam. Jadi bukan hanya manusia yang mendapatkan rahmat Allah, tetapi seluruh alam, binatang, tumbuhan gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya tanya Ustaz Rahmat, Ustaz ini tiap tahun ya? Alhamdulillah. Kemarin doang katanya COVID ya. Ya Rinda, COVID udah lewat Bu ya. Senang bahagia kalau di kampung kita, di mana kita tinggal, ada orang yang memperingati hari kelahiran Rasulullah. Ya, karena berkat syafaatnya lah kita akan bisa dibela oleh Nabi. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir, yang membantu, yang meramaikan, mensiarkan acara maulid Nabi, dia merasa gembira. Nabi lihat, nanti Nabi akan hafal, ini umatku yang gembira dengan kelahiranku. Amin ya Rabbal. Kayaknya saya kagak yakin kalau ibu-ibu nih gembira nih. Soalnya ibu-ibu seminggu udah sedih, apalagi lagi malam. Lesti maafin Bilar Bu ya. Betul nggak Bu? Masya Allah, dia yang pada bercerai, ibu yang sedih Bu ya. Betul nggak Bu? Saya berangkat umroh itu, kasusnya si Lesti udah masuk tuh Bu. Pas umroh bareng sama saya, kebetulan hotelnya sampingan. Beliau umroh bersama Ustaz Subki. Saya sudah WA-an sama Ustaz Subki. Saya bilang, Kiai di mana? Saya di Sofwa, hotel sebelah Sofwa ya. Saya di Zam-Zam di sebelahnya. Ya udah, ntar kita ketemuan. Saya kata gitu ya. Nggak taunya saya berangkat ke Madinah, karena saya Mekah dulu. Saya berangkat Madinah, beliau baru selesai tawaf umroh pertama. Akhirnya nggak jumpa. Kalau jumpa mah ikut viral juga tuh. Ya Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini saya sampaikan 3 poin berkaitan dengan sosok Rasulullah. Jadi kalau kita peringati hari kelahirannya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bilang apa? Kudu kita ikutin ajaran Rasulullah. Yang kadang-kadang diperingatin doang,
masuk kuping kanan, keluar kuping apa? Kiri. Makanya jangan banyak-banyak. Saya kasih 3 poin tentang Rasulullah. Yang pertama, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin?" Hari Senin, Pak, Bu, hari yang sangat istimewa untuk Rasulullah. Ya. Bulan Rabiul Awal juga bulan yang sangat istimewa untuk Nabi. 12 Rabiul Awal, hari Senin Nabi dilahirkan. Hari Senin Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Hari Senin Nabi dapat turunnya Al-Quran. Ya, 12 Rabiul Awal hari kelahiran Rasulullah, 12 Rabiul Awal hari kematiannya Rasulullah. Makanya kalau ada orang nggak percaya memperingati Maulid Nabi dikata bid'ah, ya paling kagak dia percaya kalau ada orang hari kematian diperingati. Ya Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa Nabi selalu peringati hari kelahirannya? Kata Nabi, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Kenapa aku selalu peringati hari kelahiranku dengan berpuasa? Karena hari Senin hari kelahiranku, makanya aku peringati dengan berpuasa. Tuh Bu, kalau ibu bapak kebetulan lahirnya Senin, terus puasanya Senin, satu, niatin ittiba'ur Rasul, ngikut Nabi berpuasa, dapat pahala sunnah. Yang kedua, niatin ini hari kelahiran saya, sama seperti Nabi. Nabi selalu puasa Senin karena Nabi dilahirkan hari Senin. Maka boleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lahir hari apa, peringati dengan berpuasa. Ini kadang-kadang kita ya ngikutin orang Yahudi, orang Barat yang belum tentu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Bu, kalau ulang tahun beli apa Bu? Uwe Bu ya, ditaruhin lilin, dia yang masak, dia yang niup. Ya Bu ya. Sebelum ditiup lu berdoa, begitu kata Bu. Begitu enggak? Siapa coba Bapak Ibu orang yang berdoanya kepada api? Majusi. Ya. Maka jangan pernah ikut-ikut. Itu bukan kebudayaan kita, dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau ada orang Islam ulang tahun pasang lilin, dia berdoa di depan lilin, sama dengan dia seperti orang Majusi. Tuh, na'udzubillah. Ini yang terkadang saya bilang apa? Hal-hal sepele tapi menggoyangkan akidah. Yang parahnya mak ustazah ulang tahun di shoot pakai video, di share kemana-mana. Lagu ustazah lagi minta depan api Bu ya. Lah muridnya ngikutin Bu ya. Pernah saya ngeliat itu Bu di Facebook, di uploadan ya, kiai ulang tahun begitu. Itu karena hadiah dari anaknya. Kiai itu iya aja Bu. Nah itu nauzubillah. Ya. Yang Rasulullah ajarkan paling tidak ketemu hari lahir kita berpuasa. Paling tidak. Ya. Makanya alhamdulillah nih malam ini walaupun 12 Rabiul Awalnya udah lewat, nggak apa-apa. Nabi maulidnya setiap pekan, setiap hari apa? Senin. Ini pelajaran yang paling mahal Bapak Ibu sekalian. Ketika kita peringati junjungan kita, pemimpin kita, idola terbaik kita, jangan salah mengambil idola Bu. Kalau idola kita si Rizky Bilar, Bu ya, dia salah, ikut salah kita. Tapi idola yang tidak pernah salah adalah Rasulullah. Idola yang pasti benar adalah Rasulullah. Dan idola yang tidak pernah KDRT,
Ya Rasulullah. Betul Bu? Ya. Jadi Nabi itu Bu, salah satu sifatnya adalah tidak pernah KDRT, kagak pernah. Bukti Nabi nggak pernah KDRT. Nabi itu kalau di rumah nggak pernah gengsi, nggak pernah malu, bantuin pekerjaan istrinya, nggak apa-apa. Itu dalam rangka bahwa Nabi menjunjung tinggi pekerjaan seorang istri. Bahkan Nabi tidak jarang kepada istrinya. Ketika Nabi datang ke rumah, wahai Aisyah, apa yang hari ini bisa kita makan? Ya Rasulullah, di dapur kita nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa kita masak. Ya udah, kalau begitu saya hari ini puasa. Begitu nggak Bu lakinya Bu? Pulang dari kantor buka sup saji. Kamu ngapain aja sih mah? Aku pulang capek-capek, makan kagak ada, air kagak ada, ini kagak ada semua. Jangan-jangan lo niat gosip mulu ya, begitu Bu ya? Betul teh Pak? Tuh, Pak. Tuh saya banget ya. Makanya sering-sering baca tentang profil Rasulullah, bagaimana menjadi suami yang betul-betul menjadi idola. Ibu-ibu sering-sering belajar mengkaji bagaimana sifat-sifat istri-istri Rasulullah. Bu, pernah tahu Aisyah dituduh selingkuh? Wah iya, ya. Ketika lagi peperangan, Nabi kan kalau mau berperang istrinya kan banyak. Siapa nih kira-kira yang mau ikut saya dari sekian istri? Diundi sama Nabi. Ya dikocok. Yang keluar itu nemenin beliau untuk berperang. Satu ketika dikocok, ternyata nama Aisyah yang keluar. Aisyah berangkat. Nah ketika Aisyah itu ada kalung Aisyah yang ketinggalan. Kemudian kata Rasulullah, Aisyah sudah jalan, ternyata belum jalan, ketinggalan. Aisyah diantar oleh seseorang, ya kan? Ada orang yang gosipin Aisyah dituduh selingkuh sama orang itu, sehingga Rasulullah marah, Abu Bakar juga marah sebagai ayahnya Aisyah. Beberapa hari sampai Aisyah nangis, nunggu jawaban dari Allah. Maka turunlah surah itu, ayat tentang hadis al-ifk, hadis tentang selingkuh. Jadi selingkuh itu Bu, tuduhan udah dari zaman Nabi udah ada tuh Bu. Ya Bu ya. Bukan nasi Leslar doang yang selingkuh Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ketika Aisyah dituduh selingkuh Bu, kemudian ada Saudah, istri Rasulullah juga. Ya kan? Nih coba ibu, kalau ada madunya berbuat salah, ada madunya berbuat salah apa ya? Kira-kira ngomporin apa belain Bu? Nah, Saudah bilang, ya Rasulullah, saya bersaksi, saya melihat Aisyah itu tidak salah. Coba kalau istri kita tuh Bang, lah, udah yang begitu mah lepas aja, ya begitu ya. Tahu bini selingkuh dipelihara, mendingan saya Pak nih Pak kagak selingkuh, begitu ya. Itu contoh daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kita selalu peringati Maulid Nabi Bu, dalam rangka kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang meniru, mengikuti, mensuri tauladani Rasulullah. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah, udah pasti benar, udah pasti enggak salah. Begitupun ibu-ibu sekalian, ikuti semua apa yang Rasulullah ajarkan sama kita. Salah satunya peringati Maulid Nabi, peringati hari kelahiran minimal dengan berpuasa. Ya, makanya kata Rasulullah, yang pertama puasa Senin adalah memperingati hari kelahiranku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Kemis dan Senin adalah hari dilaporkannya amalku selama 1 minggu ke hadapan Allah. Ketika aku dilaporin, kata Nabi, amal-amalku dilaporin, dan aku paling seneng kalau aku sedang berpuasa. Enak atau Bu? Jadi kalau kita Senin puasa dilaporin sama malaikat seluruh amal kita selama 1 pekan. Dan Nabi paling seneng
Ketika apa? Dilapori Nabi sedang berpuasa. Nah, yang kayak gini bismillah, jangan ditinggalkan Senin dan Kamis. Begitu Bu ya. Saya ada jamaah Bapak Ibu sekalian dari Cakung tuh, punya penyakit gula sampai 500. Ya kan? Tahu sendiri Bapak Ibu, kalau udah kena gula obatnya rada susah. Ya Bu ya. Ternyata sembuh Bu. Si bapak itu sembuh. Saya tanya, Ki, apa obatnya? Gula 500 bisa apa? Sembuh. Saya puasa Senin Kemis selama 2 tahun. Tuh, kelebihan daripada ibadah puasa. Makanya tahu manfaatnya, bismillah, niatin, kerjakan. Mumpung umur kita masih apa? Ada. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama, sebelum saya yang kedua, karena ini Maulid Nabi, mari sama-sama kita bersolat kepada Rasulullah supaya kita kelak mendapatkan syafaatnya Nabi untuk kita. Allahumma salli salatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Siapa yang belum pernah berziarah ke makam Nabi? Semuanya mau Bu? Pengen nggak? Pengen banget apa pengen aja? Saya doain semuanya biar cepet dipanggil Allah. Dipanggil Allah ya, dapat undangan Allah, begitu Bu ya. Para bapak dan ibu sekalian, setiap orang yang bisa berziarah ke makam Nabi, maka orang itu sama dengan bertemu Rasulullah ketika dia masih hidup. Tuh, bercita-cita Bu, Bapak berdoa, ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu dan tamu Rasulullah. Karena setiap kali kita datang ke makam Rasulullah, mengangkat tangan kita sambil mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, ruh Nabi bangkit dan melihat siapa di antara umatku yang datang ke rumahku. Siapa orang yang menziarahi kuburanku sama dengan dia menziarahi aku waktu aku masih hidup. Buat kita Pak, Ibu yang jauh dengan makam Nabi, sering-seringlah bersolawat. Minimal sehari 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biar ya Allah, saya belum bisa nyaba ke rumah Nabi, tapi pertemukan saya Rasulullah, walau hanya dalam mimpi bersama Rasulullah. Dengan apa?
bersolawat. Banyak-banyak bersolawat. Terutama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah telah menyatakan dalam hadisnya, bersalawatlah kamu sebanyak-banyaknya pada hari Jumat. Siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat, maka dialah yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di yaumil qiyamah. Untung kita ada maulid Pak ya. Yang kita baca apa? Solawat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dapat syafaatnya Rasulullah, terutama dekat di hari kiamat, kuncinya sering-sering bersolawat, terutama pada hari Jumat. Bu, besok kali Jumat sambil ngepel Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu Bu ya. Ya, bersolawat. Pak, ini Jumat Pak, hari Jumat saya mau bersolawat dulu Pak, ngasoh nyuci, gitu Bu ya. Berikan solawat-solawat ini kepada Rasulullah. Kalau datang mak ke kuburannya mahal Bu, pakai duit ya, pakai biaya jauh. Tetapi dengan bersolawat yang ringan, yang gampang, ini akan mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Bu ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya doain biar bisa nyabak ke rumah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, Rasulullah itu orang yang sangat lapang dada. Ya, makanya kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu Muhammad? Apa Bapak Ibu? Kalau Rasulullah itu orang yang lapang dada. Bukti orang yang lapang dada nggak pernah iri dengan rezeki orang, nggak pernah dengki dengan orang lain, nggak pernah sakit hati dengan orang lain, nggak pernah punya musuh, nggak pernah disakiti oleh musuh, nggak pernah sakit. Itu orang yang lapang dada, nggak pernah iri Bu. Ibu tahu rumah Nabi berapa luasnya? Bapak Ibu, berapa luasnya? 4 meter kali 4 meter. Rumah Ibu di sini berapa? Paling kecil? Hah? 5 kali 12. Rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Di situ Nabi tidur, di situ Nabi masak, di situ Nabi bercengkrama dengan istrinya, di situ Nabi menerima delegasi tamu-tamu dari berbagai negara, di situ Nabi beribadah, di situ Nabi tidur, sampai di situ pula Nabi dikuburkan. Jadi ibu kalau mau tahu rumah Nabi mana? Tuh yang sekarang kuburannya. Itu rumah Nabi, itu kuburannya. Karena semua nabi, Bapak Ibu sekalian, di mana dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Rasulullah meninggal di rumahnya, di pangkuan Aisyah. Rumah Nabi ini mimbar Nabi, tempat Nabi berkhutbah. Itu rumahnya, di samping Masjid Nabawi. Makanya kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, inilah taman surga. Makanya orang kalau ke Madinah berebut pengen sholat berdoa di raudhah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini raudhah taman surga. Orang yang pernah duduk sholat berdoa di raudhah ini akan dibangkitkan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang pernah duduk di raudhah dan sholat di dalamnya, dia raudhah akan menjadi saksi. Luar biasa Bu. Dan rumah Nabi 4 kali meter, nggak pernah iri dengan orang-orang yang lain. Sampai-sampai Bu, Nabi itu tidur di atas tikar.
Ketika sahabat nyampe datang ke rumah, pipinya ini sama tangannya, orang tidur di tikar Pak ya, masih bebekas. Ada orang sekarang begitu. Di sini ada yang tidur di tikar? Nggak ada. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau lebih pantas untuk kami berikan permadani. Engkau lebih pantas untuk kami berikan kasur yang empuk seperti raja-raja di sana. Apa kata Nabi? Tidak perlu. Dunia buat saya seperti kita ngasoh di bawah pohon sejenak, lalu pohon itu kita tinggalkan, kita melanjutkan perjalanan kita. Jadi buat apa kalau pohon itu harus pohon yang bagus? Karena pasti pohon itu akan saya tinggalkan. Itu Nabi memandang dunia. Jadi nggak pernah, Bu. Saking begitu lapang dadanya Nabi dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia sangat mengikhlaskan itu. Dan itu nggak ada di kita. Ya Bu ya. Kita udah punya mobil satu, pengen dua. Punya motor satu, pengen dua. Punya duit 1 juta, pengen 10, Bu ya. Orang yang punya duit miliaran, Bu, ya kayak biliar ya, katanya rugi berapa? 400 miliar gara-gara kasus itu. Kita mah boro-boro 1 miliar, Bu. Ya, 1 juta juga rasanya susah, Bu ya. Bagi orang yang duitnya miliaran, 1 juta nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang setiap hari nyari duitnya 500 perak, 1000 perak, punya uang 1 juta, Masya Allah, itu surganya luar biasa. Luar biasa surganya. Ya, Nabi tidak mau, ibu sekalian. Kenapa ibu sekalian? Ibu pernah enggak bapak ibu naik pesawat? Orang kalau naik pesawat, semakin berat yang dia bawa, semakin lama periksaannya. Betul nggak? Itu yang digambarkan Nabi. Semakin berat kita punya harta banyak, maka semakin lama proses pemeriksaan kita. Makanya jarang, Bu, orang kaya masuk hisabnya duluan. Karena pertanyaannya apa tuh? Banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa ada salah satu doa Nabi, ya Allahumma ja'alni miskinan wa zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama-sama orang miskin. Karena orang miskin, Bu, ketika kita mau naik pesawat itu, tas kagak ada, udah nggak ada, pasti periksa, ya jalan. Gitu, Bu ya. Coba kalau tasnya sini ada. Apalagi kalau saya bawa jamaah itu ya, nenek-nenek, ada yang bawa gunting, ada yang bawa jepitan kuku, ada yang macam-macam. Ya, diperaksanya berbunyi, periksa sini berbunyi, Bu ya. Jadinya lama. Kalau yang mereksanya orang Arab, yang keluar orang nenek-nenek, dikata jangan pakai bahasa Arab, dia kagak ngerti, di jalan juga, Bu ya. Karena yang mereksanya pakai bahasa Arab. Semakin berat dunia yang kita punya, maka semakin lama proses kita selesai mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat Rasulullah itu sangat lapang dada. Gak pernah iri. Tetangganya punya apa, kedudukannya apa, rezekinya seberapa, dia mau pergi makan apa, gak pernah iri. Pernah gak Bapak Ibu sekalian tahu kalau Aisyah itu sampai 1 bulan gak pernah masak. Saking di dapur gak ada yang dia masak. Kayaknya kita gak pernah ngalamin gitu dah, Bu. Ya, 1 bulan Aisyah apa yang gak masak. Dan Nabi nggak pernah makan kenyang. Dan Nabi nggak pernah atau jarang makan daging yang berlebihan, Bu. Kecuali kalau lagi ada tamu, nyambut tamu. Ini kan satu kehidupan Rasulullah yang rasanya kita, Masya Allah, Bu ya, kudu banyak belajar tentang sifat Rasulullah yang begitu sangat mulia. Ya, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa Nabi itu lapang dada dan enggak pernah sakit hati dengan orang lain, enggak pernah hasud, enggak pernah dengki dengan orang lain, enggak pernah iri dengan orang lain, sehingga Nabi dijulukin oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya,
Nabi itu orangnya baik sama yang dia kenal. Tetangga, saudara baik. Nggak pernah pandang bulu. Nabi itu baik sama orang yang dia tidak kenal. Dia datang, ada rezeki, bagi. Nabi itu juga baik sama orang yang memusuhinya. Ini udah tahu nih. Ini musuh saya nih. Udah tahu kita, ini orang benci sama saya. Tapi Nabi tetap memperlakukan orang ini semulia-mulianya, sebaik-baiknya. Beda dengan kita. Ya gara-gara ada dia, gua agak jadi ngikut maulidah. Gua gede sama dia tuh. Begitu Pak ya. Jadi kalau ada orang yang hatinya masih benci dengan orang lain, berarti orang itu hatinya diselimuti oleh setan. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wal afina anin nas. Orang-orang yang punya sifat pemaaf. Iya, pemaaf. Itulah orang-orang ciri-ciri orang bertakwa. Wal afina anin nas. Makanya Bapak Ibu sekalian ya hidup cuma sebentaran, Bu. Hari ini kita bisa duduk bareng, besok belum tentu. Hari ini kita bisa bernafas, besok belum tentu. Hari ini Bapak Ibu bisa jalan ke tempat ini, besok belum tentu. Hidup sesaat, bahkan hidup itu Bu bagaikan air mengalir. Coba Ibu, kalau air mengalir, Ibu colek nih, Ibu ambil air yang ngalir itu, kemudian akan keambil lagi nggak itu yang tadi kecolek? Enggak, air lewat nih, colek ini. Kita nyolek lagi air yang udah kecolek nggak? Enggak. Itulah kehidupan. Hari ini kita begini, nggak akan terulang lagi kayak gini, nggak ada. Iya, nggak akan ada. Dia hanya sekali kesempatan dalam hidup. Maka ketika kita hidup hanya sekali datang, jadikan dia yang terbaik. Jangan pernah benci orang. Jangan pernah kesal orang. Jangan pernah dengki dengan orang. Jangan pernah sakiti orang lain. Jangan pernah zolimi orang lain. Karena kita pun kalau disakiti akan terasa sakit. Karena hidup itu hanya sementara. Dan itulah gambaran Rasulullah. Begitu mulia Bu. Berat Bu ya. Berat Bu. Berat kalau kita ingin seperti Nabi. Maka saya sudah tulis Bu materi ini di dalam blog saya. Jadi ibu-ibu kalau pengen tahu blog tulisan saya, ketik aja di Google nuranwaramin.com. Ya, nuranwaramin.com. Itu kelihatan semua. Ibu ada masalah apa? Tanya WA saya, nanti jawabannya saya kasih di blog. Ya, tinggal dibaca. Betapa bahwa kita tuh pengen banget Bu seperti Rasulullah. Ketika saya tulis itu ada yang komen, lah kita kan katanya bukan istrinya Nabi, gitu bilang gitu ya. Lah justru Nabi itu istrinya contoh para istri-istri kita sekarang. Lah wanita-wanita ini mau cari idola siapa? Idola-idola perempuan ya hanya istri Rasulullah. Istri-istri Rasul itulah istri yang dijamin oleh Allah masuk surga. Pengen gak Bu masuk surga? Iya. Kalau pengen masuk surga, maka jadikanlah istri Nabi itu sebagai idola. Ya kayak Siti Khadijah Bu ya. Kalau dikupas satu-satu, Masya Allah Bu, ini kita nggak ada apa-apanya. Bapak-bapak, idolanya siapa? Rasulullah. Dikupas atu-atu Rasulullah, kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita mau idola Abu Bakar As-Siddiq, kita juga nggak ada apa-apanya. Masya Allah ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya raya, hartanya banyak, habis semuanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Nggak ada, kita nggak ada yang begitu. Ya, ini mah jangankan sampai semua Pak. Ini mau maulid, dipintain dana, ya kan? Kali ada orang hartanya, nih apa pakai semua duit nih buat maulid semua? Nggak ada. Ada di sini ada? Nggak ada. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq itu semua hartanya. Sampai Nabi, jangan Abu Bakar, nanti keluargamu makan apa? Ya kan?
Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang membiayai? Abu Bakar As-Siddiq, kasih ontak terbaiknya. Siapa yang mengirimi makan ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari? Anaknya Abu Bakar, yaitu apa? Asma sama Aisyah. Ya, setiap hari ngirimin ke atas Jabal Sur. Perjuangan Abu Bakar. Kita nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau Tebang bikin maulid bayaran sarang 200.000, 300.000, bukan kecil, kecil. Ya, kecil. Perjuangan Nabi sampai Islam sampai ke kampung kita ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Ya. Rasulullah berjuang memperjuangkan akidah agama Islam berapa? 23 tahun. 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekah. 10 tahun Nabi berjuang di kota Madinah. Ketika di Mekah Nabi disakiti, Nabi dizolimi, Nabi mau dibunuh, tapi tetap berjuang demi agama. Kita ini tinggal enaknya doang. Kalau lihat orang Betawi mah, bapak kita kaya, emak kita kaya, lu tinggalin harta dah tuh, begitu ya. Tinggal enaknya, tinggal ngolah yang sudah diolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan maulid ini mempatrikan diri kita, paling tidak ya 0 berapa persen gitu kita kayak Nabi ya. Kali yang lain mah kagak bisa, yang penting akhlaknya bagus, sama tetangga akur, sama saudara akur, sama satu majelis akur. Ini mah gua gak kenal sama dia, gua salaman gitu jalan. Ya Bu ya, saking kita kagak suka sama dia, kita kagak salam gak enak, matanya ke sono, tangannya dikasih, Bu ya. Saking orang itu apa tuh? Kesal sama dia. Yang kayak gitu Ibu, buang besok kalau mati mau dibawa itu. Ya, jadi jangan pernah bawa permusuhan, tapi bawalah apa? Sebuah persaudaraan, ya kan? Makanya kalau kita mati ada berapa pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang bisa menjawab hanya orang yang selalu sholat. Allahu Akbar. Pertanyaan kedua apa Bu? Man Nabi Yuka. Kapan ibu baca sholawat kepada Nabi? Setiap kali sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama Rasulullah yang selalu kita bawa ketika kita sholat. Pertanyaan ketiga Bu. Wama kita buka. Apa kitabnya? Al-Quran. Ya, yang kita selalu baca dalam sholat Al-Quran. Coba ibu yang sholat bukan dibaca Al-Quran, gak bakalan sah. Terutama suratul Fatihah, ya kan? Yang keempat pertanyaannya apa? Mana biyuka? Tadi kan udah salawat kepada Rasulullah. Wa makiblatuka? Kalau kita sholat ngadep kemana? No, ngadep ke kiblat. Jadi orang-orang yang sholat itulah orang yang gampang menjawabnya. Kemudian yang terakhir, wama ikhwanuka. Siapa teman-teman kamu? Ya orang ini teman kita semua. Ini akan menjadi saksi. Ini saudara-saudara saya ya Allah. Ini saudara-saudara saya ya Rasulullah. Ini semua saudara. Ya kan? Kalau kita baik, akur sama tetangga, sama saudara. Dah itu aja tuh kita jalanin Pak. Seperti yang Rasulullah lakukan. Kalau semuanya mabuk kita nggak kuat. Nggak kuat seperti Rasulullah. Puasanya rajin ya. Ibadah rajin, kakinya sampai bengkak, sholat mulu Nabi, nggak kuat gitu. Puasanya juga rajin, nggak pernah sampai towong Bu ya. Kemudian sama orang baik, siap susah gitu Bu ya, dan lain sebagainya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang terakhir Bu, yang ketiga Bu ya, bahwa maulid Nabi ini kita harus bisa menerapkan perintah ajaran Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik. Ya, dengan adanya acara ini bisa lebih baik. Kalau kemarin kita baru bisa 10% mencontoh diri Rasulullah, pulang dari sini dices jadi 100%. Ya, kemarin ibadahnya, sholawatnya cuma 5%, pulang dari sini pokoknya setiap hari
kagak ada solawat, istighfar. Nggak ada istighfar, solawat. Nggak ada solawat, tasbih. Begitu Bu. Iya, kayak tadi dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau saya bahas Bu tentang tasbih panjang lagi. Ya, saya kasih amalan sama Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, kerjain yang Allah sangat suka, itu tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya sama almarhum Ustadz Arifin Ilham, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Karena dasar hadisnya situ 4. Tapi Ustadz Uje nambahin Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, karena tambahannya kan la haula wala quwata illa billah. Ini sejarahnya panjang kalau mau diceritain, ya kan? Semuanya bagus. Dan tasbih yang barusan kita baca, itulah tasbih yang Allah suka, itulah tasbih yang dibaca oleh para malaikat, dan itulah tasbih yang dibaca oleh para nabi ketika mereka tawaf. Nah, kalau ibu bapak mendambakan pengen tawaf di depan Baitullah, jadikan itu wirid Bapak Ibu sekalian setiap hari. Mau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar boleh. Mau yang panjangan kayak Ustadz Uje juga boleh. Ya, nggak apa-apa karena itu tambahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, tambahannya ya. Jadi pulang dari sini kenal sosok Rasulullah, pulang dari sini punya wirid tasbih. Bu ya, satu lagi yang terakhir Bu. Jadi biar dosa-dosa kita habis. Ya, karena kan Bu begini Bapak Ibu sekalian, kita tiap hari berdoa, pengen doa kita dikabul Allah, pengen nggak? Ya, kemarin saya umroh, ada jamaah udah 10 tahun belum juga hamil. Pak Ustadz bawa apa saya ke tempat Masjid Al-Ijabah. Ya, dekat Masjid Nabawi ada Masjid Al-Ijabah. Masjidnya nggak gede kayak gini nih, nggak jauh, 500 meter dari Masjid Nabawi. Dinamai Masjid Al-Ijabah karena ketika itu Nabi datang ke masjid itu, 3 doa yang Nabi angkat tangannya, 2 Allah terima, 1 Allah tolak. Ya kan? Terus orang itu minta anterin kemarin, saya anterin berdoa supaya bisa hamil, pulang umroh biar bisa apa? Hamil, bagian dari usaha ya. Berdoa di tempat-tempat apa? Mustajab. Salah satu Bapak Ibu sekalian, supaya doa kita gampang meluncur ke atas, ya kan, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan kita jangan sepunya dosa. Salah satu pembersih dosa adalah apa tuh? Istighfar. Ya kan? Nabi orang yang tidak punya dosa. Nabi orang yang bersih, nggak pernah punya dosa Bu, nggak kayak kita. Tapi Nabi setiap hari 100 kali beristighfar. Kita yang gudangnya dosa, berapa kali sehari istighfar? 3 kali sambil sholat. Itu gue ibu-ibu sambil ngelepitin mau kena astagfirullahalazim, ya mau kena sambil sangkutin sambil apa? Istighfar Bu ya.
Jadi biasakan istighfar sehari 100 kali. Biasakan, Bu. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100 kali itu. Ya. Mudah-mudahan, Bu ya. Oleh karena itu mari kita tutup dengan beristighfar bersama-sama. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dosa kita habis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman fiqna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Para bapak dan ibu, alhamdulillah ya, sudah banyak tuh ilmunya, amalannya, tinggal dikerjain doang, Bu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, taufik, hidayah Allah supaya kita min husnil khatimah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin saya berangkat umroh ya. Kebetulan saya bawa rombongan, ada 41 orang, dan insya Allah akan berangkat lagi di tanggal 1 Desember. Nanti yang mau pengen ikut ya silakan. Pokoknya pengen tahu perjalanan saya, buka aja di YouTube, nama saya Nur Anwar Amin di YouTube. Kalau di web nuranwaramin.com. Nah, untuk tulisan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada masalah apa, butuh jawabannya, WA saya aja. Nanti jawabannya saya share di web biar dibaca banyak orang. Kayak kemarin ada nanya, Pak Ustadz ini saya kemarin hamil bulan Ramadan, terus habis hamil menyusui hamil lagi. Ya kan, masuk bulan Ramadan hamil lagi. Kira-kira fidyah apa bayar puasa? Nah, jawabannya sudah ada di web saya ya. Ibu-ibu nanti tinggal WA aja. Masalah apa aja, insya Allah mudah-mudahan. Saya sengaja buka web itu biar memberikan kemudahan buat umat, Bu ya. Nah, kalau di YouTube itu Nur Anwar Amin. Silakan Bapak sekalian, mohon doanya. Insya Allah nanti akan kami berangkat di tanggal 2 Desember. Nanti berangkat lagi di 18 Januari. Nanti berangkat lagi di 1 Maret. Plus ke Mesir tuh, karena programnya pengen ke Mesir, ke Al-Azhar University, Bu ya. Kayak lagi yang terakhir nanti di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin masing-masing Bapak Ibu sekalian, ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamu. Ya, niatin masing-masing. Siapa tahu di antara doa kita, niat kita, Allah qabul, Allah ijabah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.